Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami berkumpul dalam namamu. Firman-Mu mengatakan dua tiga orang berkumpul maka engkau hadir. Kami percaya saat ini engkau telah hadir Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu membawa kami untuk lebih lagi Tuhan. Bisa bertumbuh dalam firman-Mu, punya iman yang kuat. Sehingga kami bisa menjadi pemimpin-pemimpin-Mu Tuhan. Yang berbuah pertobatan, yang berkenan di hadapan-Mu. Siapkan hati kami agar benih firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah banyak. Juga hamba-Mu kau urapi Tuhan, kiranya apapun yang hamba perkatakan adalah daripada-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap ditabur firman Tuhan, kita katakan amin. Oke, shalom semua, selamat malam. Suara saya bagus, kedengaran? Oke, ya, terima kasih. Ya, hari ini saya akan membawakan tema yang saya merasa penting karena saya yakin yang hadir di sini semuanya rata-rata sudah ada di pelayanan. Nah, gitu ya. Dan ketika kita berada dalam pelayanan, ya kita diwajibkan untuk bisa berbuah gitu ya. Dan bahkan di Alkitab kita dibilang harus menjadi kepala bukan ekor. Nah, menjadi kepala itu berarti menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin? Ini sangat penting supaya kita bisa mengoreksi apabila kita belum menjadi pemimpin yang baik, baik dalam pemimpin komunitas-komunitas rohani, ya biasa banyak yang jadi admin grup gitu ya. Nah, ataupun mungkin di fellowship, di komsel, bahkan di gereja. Nah, gitu ya, karena ini sangat penting, karena semua kita pasti ada panggilan masing-masing dari Tuhan. Dan ketika ada berada dalam panggilannya, maka kita diharapkan bisa menjadi seorang pemimpin. Oke, kita lihat bagaimana dalam menjadi seorang pemimpin, nah gitu ya, kita diharapkan bisa menjadi teladan dan bisa dihormati. Nah, makanya kita wajib menjadi pemimpin yang sudah bertobat. Nah, berbuah pertobatan. Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kata wajib. Nah, kita di 1 Yohanes 2:6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kata wajib ini adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Jadi tidak bisa dikompromi dan juga tidak bisa ada apapun yang kita akhirnya menjadikan kita tidak. Nah, gitu ya. Kalau bilang saya hidup dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus adalah pemimpin kita, dan dalam Alkitab juga mengatakan bahwa ada 3 kepala. Nah, kepala pria adalah Kristus, kepalanya Kristus adalah Allah Bapa. Nah, kepalanya wanita adalah laki-laki, gitu ya. Jadi kita diharapkan bisa berfungsi, dan fungsi yang diharapkan adalah seorang pemimpin. Dan pemimpin yang kita contoh adalah Kristus. Nah, kemudian bagaimana sih gaya hidup dari seorang pemimpinnya Tuhan itu? Nah, yang katanya sudah berbuah pertobatan, nah kita wajib mengkoreksi kita ya bahwa apakah benar kita sudah tergolong pada yang disebut hamba Tuhan. Semua yang dalam panggilan Tuhan itu pasti namanya hamba Tuhan. Karena hamba hanya menjalankan perintah. Nah, gitu ya. Dan untuk menentukan apakah kita hamba yang memang sudah berkenan, maka kita perlu memeriksa diri kita. Paling pertama seorang hamba Tuhan, seorang pemimpinnya Tuhan, itu harus punya mesbah doa. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seorang hamba Tuhan pasti sering berkomunikasi dengan tuannya. Nah, dalam komunikasi itu salah satu adalah dalam bentuk doa. Nah, apabila sudah berkeluarga, maka mesbah doa harus ada dalam keluarga itu. Seorang hamba Tuhan pasti akan selalu berdoa dan mendoakan. Nah, itu sudah menjadi gaya hidup. Karena Yesus pun sama. Dia juga selalu menyiapkan waktu untuk berdoa pada Bapaknya dan mendoakan murid-muridnya. Nah, gitu ya. Jadi kita yang menjadi pemimpin wajib punya gaya hidup, selalu berdoa
dan mendoakan yang kita pimpin, karena kita pemimpin. Dalam keluarga, maka kita harus mendoakan pasangan kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan anggota keluarga yang lain. Dan ketika dalam pelayanan di luar keluarga, maka kita wajib mendoakan jiwa-jiwa. Nah, baik yang mungkin menjadi anggota kita, maupun yang mungkin nanti akan kita menangkan. Itu wajib kita bawakan dalam doa. Akan sangat aneh bagi seorang hamba Tuhan yang jarang berdoa. Nah, gitu ya, karena berdoa itu komunikasi dengan Tuhan. Oke. Kemudian kita lihat juga apa sih yang harus diperhatikan dalam mesbah doa itu? Ternyata ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam berdoa. Pertama, berdoalah dalam keadaan suci. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kondisi kita ketika berhadapan dengan Tuhan, ingin berdoa, ingin berkomunikasi, harus dalam keadaan suci. Bagaimana caranya suci? Kita lihat di Matius 5 ayat 23 dan 24 mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau ingat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ketika kita mempersembahkan doa kita dalam mezbah doa, itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak suci. Nah, banyak kadang hamba-hamba Tuhan berdoa dalam keluarganya masih dalam keadaan belum berdamai dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan saudaranya, atau siapapun dalam keluarganya. Tapi ya doa-doa aja, gitu ya. Ternyata di Alkitab mengatakan tidak bisa kalau kita berdoa tidak dalam keadaan suci. Doa kita pasti terhalang. Nah, pastikan seorang hamba Tuhan punya gaya hidup selalu memeriksa dirinya sudah beres belum dengan orang lain ketika dia mau berdoa, ketika dia mau mempersembahkan mezbah doa pada keluarga, pada Tuhan, dengan membawa keluarganya pada Tuhan. Nah, jadi seorang pemimpin dalam keluarga harus bisa membawa keluarganya pada Tuhan. Itu tugas imam. Kalau membawa Tuhan pada keluarganya, itu tugas nabi. Nah, gitu ya. Nah, jadi seorang pemimpin, dia punya dua fungsi. Mengantarkan Tuhan pada keluarga dan mengantarkan keluarga pada Tuhan. Nah, itulah di mezbah doa yang harus dilakukan. Dan itu tugas seorang pemimpin. Nah, kemudian yang kedua adalah berdoa untuk kelemahan kita dalam menghadapi pencobaan. Setiap saat kita akan menghadapi pencobaan. Ada dua ujian yang selalu datang dalam hidup seorang pemimpinnya Tuhan, seorang hambanya Tuhan, yaitu ujian iman dan ujian kasih. Dua ujian ini kita harus menang. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita masih dalam keadaan tubuh yang tidak sempurna, belum tubuh kemuliaan. Nanti, nah, ketika kita sudah meninggalkan jasad ini, tubuh ini, baru kita punya tubuh kemuliaan. Sekarang kita masih punya tubuh yang punya banyak kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan ini perlu kita bawakan dalam doa, supaya jangan sampai kita jatuh karena kelemahan ini. Berdoa dapat melindungi kita dalam kelemahan dan dalam pencobaan. Makanya di 1 Tesalonika 5:17 mengatakan, tetaplah berdoa. Nah, sehingga doa itu harus senantiasa dan terus-menerus dilakukan. Bukan hanya sesekali, bukan hanya ya seminggu sekali apalagi ya. Dalam satu hari sering-seringlah berdoa dalam segala hal. Mau makan doa, mau jalan kemana doa, mau keluar rumah doa, bangun tidur doa, mau tidur pun doa. Nah, kenapa? Karena itu bisa menjaga kita. Ajarkan, seorang pemimpin harus mengajarkan kebiasaan berdoa pada anggotanya. Nah, kalau di keluarga ya, pada pasangannya dan anak-anaknya. Ajarkan, supaya mereka tahu pentingnya berdoa. Karena doa itu memang sangat penting. Yesus sendiri pun yang adalah anak Allah pun berdoa. Nah, masa kita yang pengikutnya enggak? Ya, gitu ya. Kemudian
Kita lihat lagi dalam berdoa, kita wajib mendoakan. Nah, gitu, mendoakan anggota keluarga dan orang lain, bahkan musuh. Wah, ini harus ingat, ketika berdoa jangan buat diri sendiri aja. Itu namanya egois. Nah, gitu ya, kita harus memikirkan juga orang lain. Yohanes 17 ayat 9 dan 20. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, ini tentang Yesus mendoakan murid-muridnya dan juga pada murid-murid yang percaya pada murid-muridnya. Nah, gitu ya. Jadi kita harus senantiasa mendoakan semua orang. Bahkan di Matius 5:44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita bisa mendoakan musuh kita, tanda kita sudah mengampuni dia. Karena kalau belum mengampuni, pasti tidak bisa kita doakan. Seberapa sering kita mendoakan musuh-musuh kita? Ada mungkin di sini yang punya musuh? Punya orang yang sangat dibenci? Tetapi kita mendoakan dia? Nah, kita harus koreksi apakah masih ada orang yang belum pernah kita doakan. Kenapa? Karena belum beres. Bereskan, kita doakan. Karena kita akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Sering doa-doa kita dengan pasangan kita akan intim dengan pasangan. Sering mendoakan anak-anak, maka kita akan intim dengan anak. Sering berdoa pada Tuhan, kita akan intim dengan Tuhan. Sering berdoa untuk musuh kita, untuk siapa saja orang lain, kita akan intim dengan orang itu. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena sering kita berkomunikasi. Sering kita komunikasikan. Nah, keintiman terjadi ketika ada komunikasi. Nah, gitu ya. Dalam alam roh itu juga mengintimkan di alam roh, mengintimkan jiwa kita dengan yang didoakan. Nah, makanya sering-seringlah bawa dalam doa, ya. Jangan doa itu sesekali, apa yang anggap sesuatu yang nggak penting. Nah, kita itu sangat penting. Kemudian hal yang kedua, seorang pemimpin yang sudah dewasa, seorang hamba Tuhan yang sudah punya buah pertobatan, dia pastinya akan bertekun dalam firman. Nah, kita lihat salah satu pemimpin di Israel, Ezra. Ezra 10 ayat 7. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Seorang gaya hidup pemimpin Tuhan atau hamba Tuhan yang sejati pasti bertekun menjadi pelaku firman dan mengajarkan. Harus melakukan 4M. Nah, gitu ya. Membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Seperti Ezra. Nah, gitu ya. Ketika kita lakukan, maka itu akan menjadi satu gaya hidup. Kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 mengatakan itu harus kita lakukan berulang-ulang. Ketika kita bangun, ketika kita jalan. Nah, kita harus lakukan berulang-ulang. Sesuatu yang berulang dilakukan akan berakar. Nah, jadi kita mewarisi sifat dosanya Adam. Nah, sifat dosa ini hanya bisa digantikan dengan sesuatu kebiasaan yang baru. Nah, dengan cara sering dilakukan dan akan tertanam dalam alam bawah sadar kita. Saya ketika kecil susah bangun tidur. Nah, bangun tidur pagi itu susah sekali. Saya baca di majalah Bobo bahwa untuk bangun pagi, maka misalnya mau bangun jam 5, tepuklah bantalmu sebelum tidur. Tepuk 5 kali sambil berkata bangun jam 5, bangun jam 5. Nanti ketika tidur pasti bangunnya jam 5. Nah, gitu. Itu otomatis. Apalagi firman kalau sering kita perkatakan, sering kita teliti, renungkan, sering kita lakukan dan membagikan, maka itu menjadi mendarah daging namanya. Otomatis. Nah, gitu ya. Dan itulah yang bisa membuat kita bersih, membuat kita jadi manusia baru yang diperbaharui terus-menerus. Jadi pembaharuan itu bukan otomatis, bukannya instan, enggak. Itu punya proses. Dan prosesnya lakukan dengan tekun. Nggak bisa overnight gitu, nggak bisa. Itu saya sendiri perlu 4 tahun untuk bisa benar-benar bertobat. Nah, gitu. Dan sekarang masih tetap ada yang saya pergumulkan. Nah, gitu ya. Tidak ada seorang pun yang tidak punya kelemahan tubuh. Nah, dan dia wajib melawan itu
dengan bantuan Roh Kudus dan firman. Kenapa firman? Karena di 2 Timotius 3:16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, Alkitab itu ada tulisan-tulisan para penulis yang diilhamkan oleh Roh Kudus dalam menulis. Nah, jadi idenya dari Tuhan, tapi gaya menulisnya masing-masing penulis. Nah, gitu. Ada 60 penulis dalam penulis Injil ini. Dan semuanya berada dalam zaman yang berbeda-beda, dan tapi ceritanya semua sama tentang Kristus. Dan tulisan ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita perlu semua ini untuk bisa berubah. Untuk bisa menjadi seorang yang dewasa rohani, yang bisa menjadi pemimpin. Seorang hamba Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Kita perlu diajar, kita perlu dinyatakan kesalahan kalau kita salah. Kita perlu diperbaiki kelakuannya, dan kita perlu dididik dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus yang kita terima hanya memimpin kita pada seluruh kebenaran yang ada di Alkitab. Tidak akan memimpin kita berbeda dengan Alkitab. Makanya Alkitab mesti baca supaya waktu Roh Kudus pimpin, kita tahu maksudnya Roh Kudus. Nah, jangan sampai ada orang yang kadang bilang, waduh saya bisa dengar suara Tuhan, tapi nggak pernah yang dia perkatakan, yang dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan bukan suara Roh Kudus, tapi suara Roh Kudis. Nah, gitu ya. Jadi harus benar-benar kita pahami. Roh Kudus tidak pernah akan menyuruh kita melakukan yang tidak ada dalam firman. Karena dia akan pimpin kita pada seluruh kebenaran firman. Makanya perlu kita baca. Supaya gampang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah baru disebut anak Allah. Nah, jangan sampai kita bilang saya anak Allah tetapi dipimpin oleh roh yang lain. Oke. Ya. Lalu kita lihat lagi hamba Tuhan yang tidak suka melakukan apa yang dibacanya itu namanya pendusta atau munafik. Nah, Yakobus 1:22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani harus menjadi pelaku firman. Kalau tidak, dia bukan seorang hamba Tuhan. Karena seorang hamba hanya taat melakukan perintah tuannya. Kalau perintah tuannya A, dia akan lakukan A. Kalau dia lakukan B, berarti dia bukan hambanya. Nah, simple. Ya, jadi cara ngeceknya kita sudah belum jadi pemimpinnya Tuhan. Sudah belum jadi hambanya Tuhan. Cek hari ini melakukan firman apa. Setiap hari kita harus ada firman yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu cara kita ngecek. Jadi firman itu cermin bagi kita. Kita ini pelaku apa bukan? Atau cuma yang mendengarkan habis itu selesai. Kita perlu ngecek apakah kita ini pelaku atau hanya pendengar. Karena di Matius 7 ayat 21 mengatakan bukan yang berseru-seru nama Tuhan yang bisa masuk kerajaan Allah, tetapi yang melakukan. Nah, yang masuk kerajaan sorga itu hanya melakukan. Jadi jangan sampai berhenti yang tadi 4M itu hanya berhenti di 2M pertama. Yang hanya membaca, merenungkan, udah selesai. Tidak melakukan, tidak membagikan. Nah, gitu ya. Saya ketika bertobat dari mantan napi sekarang jadi hamba Tuhan tuh karena baca firman setiap hari. Jadikan gaya hidup. Nah, waktu saya ikut camp Pria Sejati, saya bertobat di situ, saya diajarkan setelah camp 40 hari pertama harus baca tanpa bolong. Bolong hari pertama, maka kita harus kembali ke hari pertama lagi. Bolong di hari ke-20, kembali lagi ke hari pertama. Sampai 40 hari full. Kalau full sudah jadi gaya hidup pasti. Nah, sampai sekarang terbukti saya sudah berapa tahun ikut camp Pria Sejati, saya ikut tahun 2016. Nah, sudah 4 tahun. 4 tahun sampai 5 tahun lah gitu. Saya lakukan itu. Lama-lama jadi satu kebiasaan, walaupun saya sakit keras apapun, tidak pernah saya tidak bikin renungan firman. Enggak enak rasanya kalau tidak. Gitu. Itulah yang namanya mendarah dagingkan firman. Nah, firman jadi daging di kita sehingga respon kita sesuai firman. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat juga bagaimana seorang pemimpin dia harus punya perubahan. Nah, kelihatan perubahan. Perubahan apanya? Karakternya. Kolose 3:9-10 mengatakan, jangan lagi kamu saling mendustai
Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya atau penciptanya. Tobat itu bukan tentang kita nangis-nangis, tetapi tentang bagaimana kita mau berubah. Makanya ditulis menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kelakuan manusia lama kita yang suka senggol bacok, nah gitu ya, yang suka pelit gitu ya, nggak suka bantu orang. Itu diperbaharui oleh Roh Kudus ketika kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin kita pada seluruh kebenaran yang ada di Alkitab. Makanya perlu dibaca. Supaya nanti kita menuju gambar pencipta kita, gambar Kristus, serupa dengan Kristus, serupa dan segambar. Nah, itu kita perlu. Untuk mencapai itu perlu diperbaharui terus-menerus. Di dalam Roma 12 ayat 2, pembaharuan budi ditulisnya. Untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana kehendak Allah. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kata wajib adalah harus, tidak bisa kompromi. Jangan sampai kita tobat terus kumat. Nah, bukan itu ya. Seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan tidak boleh tomat. Tetapi pertobatan itu harus jadi satu gaya hidup. Nah, kemudian ciri dari karakter hamba Tuhan yang sudah berubah, yang sudah setiap hari gaya hidupnya adalah firman, pastinya dia akan tidak suka berantem, nah, tidak suka pertengkaran. Dia harus ramah pada semua orang. Dan dia juga cakap mengajar. Seorang pemimpin kalau tidak cakap, jangan jadi pemimpin. Nah, ya, dia harus sabar. Karena seorang pemimpin itu pemimpinnya Tuhan itu bukan pemimpin dunia. Pemimpin dunia itu hanya otoriter, nunjuk aja. Memimpin dengan jari. Tetapi kalau pemimpinnya Tuhan ada memimpin dengan teladan. Memimpin dengan melayani. Nah, makanya dia sabar, harus lemah lembut untuk dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah, tanpa kelemah lembutan, tanpa kontrol diri tidak bisa. Nah, gitu ya, 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25. Itu ditekankan bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin jangan suka bertengkar. Di grup-grup kadang kita suka lihat grup yang suka bertengkar hanya karena masalah hal kecil yang nggak penting. Nah, gitu ya. Tapi ributnya besar sekali. Nah, jadi saya suka power statement-nya Edwin Louis Cole. Dia yang menciptakan CMN, Christian Ministry, Christian Men's Network namanya. CMN yang sekarang di Indonesia namanya CMNI gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, jadi kalau kita bilang sudah berubah, tapi nggak kelihatan perubahannya, maka kita adalah munafik. Nah, kita hanya jadi seorang pendusta, membohongi diri sendiri. Jadi kalau ciri hamba Tuhan yang sudah berubah, dia pasti harus jadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Harus bisa jadi teladan. Jangan kita mau jadi pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan dalam perkataan. Dikit-dikit suka menghakimi, dikit-dikit suka kasar omongannya. Nah, ya kan, dalam tingkah laku. Nah, apakah kita orang yang suka melayani apa yang dilayani? Hamba Tuhan itu katanya doulos. Nah, kalau saya suka mengartikannya keset. Nah, di keset itu ya selalu di keset tulisannya welcome. Taruh di depan pintu, mau diinjak pakai kaki yang kotornya kayak apa, tetap tulisannya welcome. Nah, itu hamba Tuhan. Itu pemimpinnya Tuhan. Pemimpin adalah yang bisa membawa yang dipimpinnya berjalan bersama dan mendorongnya lebih daripada dia. Menciptakan pemimpin yang baru. Yang minimal sama bahkan lebih daripada dia. Itu pemimpinnya Tuhan. Bukan yang ditekan untuk kepentingan saya. Itu pemimpin dunia. Nah, gitu ya. Nah, makanya kita harus jadi teladan dalam apa? Dalam hal kasih. Sudah belum kita menjadi contoh dalam kasih? Salah satunya mengampuni.
Salah satunya tidak pelit, suka berbagi, suka berbelas kasihan lihat orang susah. Nah, gitu ya. Dalam kesetiaan, setia nggak? Bertanggung jawab nggak? Dalam tugas-tugas yang sudah diberikan. Dalam rumah tangga bertanggung jawab nggak sebagai fungsi kau suami, fungsi imam, kau istri, fungsi penolong yang sepadan? Sudah belum? Nah, gitu ya. Kalau belum, berarti kita nggak setia. Karena kita sudah berjanji di hadapan Tuhan ketika pernikahan. Dan ketika kita jadi hamba Tuhan, kita juga berjanji dengan Tuhan untuk memenuhi panggilannya, tugas-tugas yang sudah diberikan. Setia nggak pada tugas kita? Nah, gitu ya. Apalagi dalam masa pandemik ini diuji kesetiaan kita. Percaya nggak tetap pada Tuhan yang mengutus kita? Mengalami nggak Tuhan itu? Mengalami nggak firman itu hidup? Bukan iman yang katanya. Nah, gitu ya, yang cuma bilang, oh katanya sih kalau ikut Tuhan tuh pasti cukup. Tapi kok khawatir soal makanan? Nah, itu berarti kita nggak setia dengan iman kita. Dalam kesucian, pencemaran jasmani dan rohani. Nah, apakah kita suka mencemari tubuh kita? Ya, bukan hanya masalah rokok atau narkoba, tetapi makanan-makanan berlebih seperti yang dulu saya lakukan. Sampai gula darah saya nggak bisa turun-turun. Akhirnya kena serangan jantung, pasang 4 ring. Nah, gitu ya. Itu karena pencemaran jasmani. Makan karbo kebanyakan. Nah, gitu ya. Nah, itu nggak bagus. Karena Paulus mengatakan semua halal, tetapi tidak semua berguna. Nah, jadi yang tidak berguna tidak perlu kita makan. Nah, semuanya makanan halal, tuh tidak semuanya berguna. Nah, gitu ya. Jadi haruslah hamba Tuhan punya karakter dan bisa dijadikan teladan. Kita jangan sampai mengajarkan kasih, tetapi kita tidak punya kasih. Kita mengajarkan tentang karakter lemah lembut, tetapi kita orangnya kasar. Nah, bagaimana mungkin orang bisa percaya pada Tuhan kita, sedangkan kita adalah surat yang terbuka tentang siapa Tuhan kita. Nah, gitu ya. Jadi pastikan kita bisa menjadi seorang yang menjadi teladan dalam hidup kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, mari kita renung bersama dan saya ingin berdoa buat kita semua hari ini agar kita semua berkenan di hadapan Tuhan, bisa menjadi hamba Tuhan, bisa menjadi pemimpinnya Tuhan yang berkenan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, agar kami benar-benar bisa